Bagaimana jadinya jika kalian yang udah bosen dengan kehidupan ini, apalagi yang nolep, kerjaannya cuma nonton film dan anime, tidur makan tidur lagi. Tapi tiba-tiba kalian didatengin sama cewek cantik spek mate yang datang ke rumah kalian. Dan cewek itu ingin melamar pekerjaan di rumah kalian untuk menjadi pelayan pribadi. Sejak saat itu hidup kalian akan berwarna karena setiap hari bersama wanita cantik, imut, lugu. Tapi dari kecantikannya, cewek itu ternyata mantan pembunuh bayaran. Namun karena sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, tumbuhlah bumbu-bumbu cinta di antaranya. Nah, inilah tema anime yang kali ini saya bahas, yang berjudul Kimi wa Maido Sama. Tanpa basa-basi lagi, siapkan cemilan kalian dan ambil posisi paling nyaman karena saya langsung mulai alur ceritanya. Di awal anime kita diperlihatkan seorang anak muda nolep yang kerjaannya cuma nonton anime dan tidur makan doang. Nah, terlihat banyak sekali adanya sampah di kamarnya. Gak cuma di kamarnya, di ruangannya juga banyak sekali adanya sampah. Nah, pemuda ini terbangun karena ada seseorang yang memencet bel rumahnya. Pemuda ini bernama Yokoya Hitoyoshi. Dia sangat kaget ketika membuka pintu rumahnya. Dia melihat ada seorang wanita yang ingin melamar pekerjaan di rumahnya untuk menjadi pelayan. Nah, Hitoyoshi lalu membawa wanita pelayan itu masuk ke dalam rumahnya, lalu memberikan suatu minuman juga. Di sini Hitoyoshi memiliki firasat yang buruk kepada wanita ini. Dan dia tidak yakin kalau wanita ini ingin melamar pekerjaan di rumahnya. Dia pun berniat ingin mengusir wanita ini secara halus. Lalu Hitoyoshi bertanya kepada mbak pelayan itu, "Apa benar ingin melamar pekerjaan di sini? Kau bilang ingin jadi pelayan berarti kau sudah pernah bekerja di tempat lain kan?" ucap Hitoyoshi. Namun mbak pelayan ini malah berkata kalau dia itu mantan pembunuh bayaran dan biasanya mengurusi pembunuhan. Dia juga berkata, "Tapi saya menyasar orang yang tidak setia dan membenci majikan. Majikan saya mengarahkan saya untuk ke sini," ucap mbak pelayan itu. Di sini Hitoyoshi yang mendengar hal itu dia pun sangat kaget. Dan dia nggak percaya kalau mbak pelayan ini adalah mantan pembunuh bayaran. Hitoyoshi lalu bertanya kepada mbak pelayan itu, "Apa maksudmu diarahkan ke sini? Apa ada hubungannya dengan keluargaku?" Lalu mbak pelayan itu pun menjelaskan. Dia berkata, "Anda adalah cucu dari wanita yang numpang di rumah putra kedua dari sepupu istri putra majikan saya." Hitoyoshi yang mendengar hal itu dia pun nggak ngerti apa yang dikatakan oleh mbak pelayan itu. Lalu Hitoyoshi berkata kalau yang dikatakan oleh mbak pelayan itu dia nggak kenal. Nah, di sini Hitoyoshi pun mengganti topik dan bertanya kepada mbak pelayan itu, "Apa keahlianmu?" Gak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Di sini mereka berdua pun pergi ke halaman rumahnya Hitoyoshi. Lalu mbak pelayan itu pun menunjukkan skill pembunuh bayarannya kepada Hitoyoshi. Setelah melihat itu, akhirnya Hitoyoshi pun percaya kalau mbak pelayan ini adalah mantan pembunuh bayaran. Dan karena sudah tahu hal itu, Hitoyoshi pun gak mau berurusan dengan pembunuh bayaran. Maka dari itu, dia menolak permintaan mbak pelayan itu secara halus untuk bekerja di sini. Mbak pelayan itu pun lalu meminta maaf kepada Hitoyoshi karena telah menyita waktunya. Lalu mbak pelayan itu pun meninggalkan Hitoyoshi yang ada di rumah. Tapi Hitoyoshi melihat ada barang milik mbak pelayan itu yang ketinggalan di rumahnya. Sedangkan mbak pelayan itu sedang berada di ambang keputusasaan karena dia sudah pensiun menjadi pembunuh bayaran. Apalagi dia sudah ditolak menjadi seorang pelayan di rumahnya Hitoyoshi. Dia pun nggak tahu mau kemana selanjutnya. Tapi ketika mbak pelayan itu hendak pergi, tiba-tiba Hitoyoshi pun datang menghampiri mbak pelayan itu dan berkata kalau ada barang miliknya yang ketinggalan. Namun Hitoyoshi ketika mau menyeberang dia hampir saja ditabrak oleh truk. Nah, untungnya di sini mbak pelayan itu langsung dengan cepat menyelamatkan Hitoyoshi yang hampir saja masuk ke isekai, cuy. Oi! Meiro-san!
Untungnya Hitoyoshi berhasil diselamatkan oleh mbak pelayan itu. Nah, mbak pelayan ini untuk pertama kalinya semasa hidupnya dia menggunakan kekuatannya untuk membantu seseorang. Itu ngebuat dirinya menjadi sangat gugup dan hatinya berdebar-debar. Sedangkan Hitoshi pun langsung meminta maaf dan berterima kasih kepada mbak pelayan itu karena sudah menyelamatkan hidupnya. ご無事でしょうか。時が止まらなくて申し訳ありません。 Nah, setelah itu Hitoyoshi pun mengembalikan lonceng milik mbak pelayan itu yang ketinggalan di rumahnya. Tibalah mereka untuk berpisah. Namun di sini Hitoyoshi merasa nggak enak kepada mbak pelayan itu, apalagi dia sudah diselamatkan hidupnya. Ketika mbak pelayan itu mau pergi, di sini Hitoyoshi pun lalu memanggilnya dan berkata kalau dia mau menerimanya menjadi pelayan di rumahnya. Dan kebetulan sekali kalau Hitoyoshi itu sedang mencari orang untuk bersih-bersih. Lalu Hitoyoshi pun membawa mbak pelayan itu ke rumahnya. Saya manggilnya Hitoyoshi itu menjadi Hitoshi aja ya guys, biar gampang. Nah, ketika mereka berdua sudah sampai di rumahnya Hitoshi, di sini mbak pelayan itu mengira kalau bersih-bersih yang dimaksud adalah membunuh seseorang lalu membersihkannya. Namun, Hitoshi berkata kalau hal itu nggak diperluin. Yang dia maksud adalah untuk membereskan rumah atau semacam housekeeping gitu. Cuma di sini mbak pelayan itu tetap nggak ngerti. Nah, di sini Hitoshi pun menjelaskan dengan bahasa gampangnya. Dia berkata kalau kita harus membuang sampah-sampah yang ada di sini. Namun, mbak pelayan itu mengira kalau sampah-sampah yang ada di karung itu berupa mayat di dalamnya yang harus dibuang. Tapi Hitoshi berkata kalau itu hanyalah sampah-sampah biasa. Intinya, mbak pelayan ini harus bisa mengurus rumah untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sini. Lalu, mbak pelayan ini pun bertanya, apa saya bisa bekerja di sini jika bisa mengurus rumah? Hitoshi pun lalu menjawab iya dengan senang hati. Beberapa saat kemudian setelah itu, terlihat mbak pelayan itu ternyata nggak bisa bersih-bersih rumah sama sekali cuy. Apalagi untuk ngepel lantai aja dia nggak bisa, sampai-sampai dia teledor. Cantik-cantik tapi ceroboh. 以上の失態はご心配おかけしました。今片付けますので。申し訳ございません。 Nah, mbak pelayan ini pun takut jika dia nggak diterima menjadi pelayan karena sudah gagal untuk beres-beres rumah. Namun di sini Hitoshi berkata, wajar manusia itu salah dan dia akan mengajari mbak pelayan itu untuk cara bersih-bersih. Lalu mereka berdua pun bersih-bersih bersama. これから覚えていけばいいんじゃない？二人で片付けよう。手伝ってくれませんか？ Dan akhirnya setelah semua itu mereka berdua berhasil membersihkan rumah itu yang awalnya dipenuhi oleh sampah. Di sini Hitoshi pun berterima kasih kepada mbak pelayan itu karena sudah membantunya. Itu membuat mbak pelayan itu sangat senang. Nah, karena sudah malam, di sini Hitoshi pun sangat lapar dan mengira kalau mbak pelayan itu pintar dalam memasak. Ternyata mbak pelayan itu nggak bisa masak cuy. Tapi tenang, di sini Hitoshi lah yang akan memasak makanan malam, sedangkan mbak pelayan itu disuruh untuk mandi terlebih dahulu. Nah, di sini mbak pelayan itu merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Kenapa ketika berada dekat bersama Hitoshi dia merasa hangat? おかげで助かった。ありがとう。 Setelah mandi, di sini mbak pelayan itu ingin membantu Hitoshi untuk membuat makanan malam. Nah, dia pun disuruh untuk memotong sayur kol. Kita juga diperlihatkan skill memotongnya mbak pelayan ini. Nah, menu makanan kali ini adalah tonkatsu, tapi ternyata mbak pelayan itu nggak tahu apa itu tonkatsu. Dia berkata mungkin saya pernah makan makanan sejenis ini, tapi seumur hidup saya tidak pernah memperdulikan rasa makanan, maupun enak itu atau tidak. Jadi mbak pelayan ini menganggap kalau makanan itu adalah untuk bertahan hidup. Hitoshi lalu berkata, waduh sangat disayangkan dong, dan dia ingin berniat membuat mbak pelayan ini menyukai makanan tonkatsu kali ini. Dan makanan tonkatsu pun tersedia 2 porsi untuk mereka berdua makan. Lalu Hitoshi pun sempat menanyakan siapa nama mbak pelayan ini, tapi ternyata mbak pelayan ini nggak memiliki nama sama sekali. Jadi ketika dulu dia bersama majikannya, dia dipanggil dengan sesuka hati, nggak peduli namanya itu apa.
Nah di sini Hitoshi yang nggak pandai membuat nama, dia pun berniat untuk sementara waktu memanggil mbak pelayan itu dengan sebutan mbak pelayan. Hahaha. Mari kita flashback di masa lalunya mbak pelayan ini. Nah ketika dia makan dulu, dia nggak peduli dengan rasa makanannya. Dan ketika dia makan, dia selalu berada di tempat yang sangat seram. Nah ketika makan bareng sama Hitoshi, dia pun baru pertama kali ini merasa kehangatan hidup ini. Yang dimana dia pertama kalinya bisa menikmati sebuah makanan. 温かい。どう？はい、とても美味しいです。 Lalu Hitoshi berkata kalau kamarnya mbak pelayan itu sudah disiapkan oleh Hitoshi. Kalau perlu apa-apa dia tinggal bilang kepada Hitoshi. Nah Hitoshi juga berkata kenapa mbak pelayan itu nggak makan tonkatsu menggunakan saus tonkatsunya. Itu sangat disayangkan. Lalu dia menyarankan untuk menggunakan saus tonkatsu untuk memakannya. Dan mbak pelayan itu pun sangat kaget dengan rasanya cuy. Nah, sejak saat ini, mbak pelayan itu menyukai rasa saus tonkatsu. Nah, tibalah mereka untuk tidur dan tidur di kamar masing-masing. Terlihat, Hitoshi terbangun dari tidurnya karena dia mimpi buruk. Dan dia pun kebetulan lapar saat itu, hendak pergi ke dapur untuk membuat mie gelas. Ketika Hitoshi mau ke dapur, dia mendengar suara berisik dan mengira kalau ada seseorang yang ingin merampok di rumahnya. Yang ternyata saat dilihat, dia melihat ada seorang wanita yang mengenakan pakaian putih. Ternyata itu adalah mbak pelayan yang lagi nyomotin saus tonkatsu. Saking enaknya, jadi dia diam-diam ingin memakan saus itu cuy. Hitoshi pun gak mempermasalahkan hal itu. Dan kebetulan sama-sama lapar, di sini Hitoshi memiliki ide. Yang dimana dia membuat makanan dari sisa-sisa bahan makanan. Yang dimana makanan itu akan dicelupkan di saus tonkatsu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun memakan makanan dengan saus tonkatsu. Nah di sini mbak pelayan itu menanyakanlah kepada Hitoshi apakah tadi Hitoshi sedang mimpi buruk. Karena tadi saat dia mau nyomotin saus tonkatsu, dia nggak sengaja mendengar suara mengigau di kamarnya Hitoshi. Dia mengira nantinya ada seorang pembunuh yang ingin membunuh Hitoshi. Jadi dia masuk ke kamar Hitoshi tanpa izin. Nah, ketika mbak pelayan itu melihat Hitoshi, dia melihat Hitoshi yang lagi nangis sambil memanggil seseorang dengan sebutan ibu. Mendengar hal itu, Hitoshi pun sangat malu cuy. Sedangkan mbak pelayan ini malah merasa sedih karena dia nggak tahu cara untuk menghibur Hitoshi. Dia nggak mau melihat Hitoshi merasa sedih dan ingin menghiburnya. Di sini, Hitoshi pun menjelaskan tentang mimpinya tadi, yang dimana dia ternyata mimpi tentang masa lalu ketika ibunya meninggalkannya. Itu ngebuat dia merasa sedih. Namun ketika Hitoshi masih bersama ibunya dan ketika dia sedih, dia selalu tidur di pangkuan ibunya. Itu ngebuat perasaannya kembali tenang. Mendengar tidur di pangkuan, mbak pelayan itu secara terbuka menyuruh Hitoshi untuk tidur di pangkuannya agar Hitoshi merasa tenang. Hitoshi pun menolak hal itu karena dia merasa malu tidur di pangkuan wanita cantik. Hitoshi yang menolak hal itu, di sini mbak pelayan itu pun merasa sedih dan merasa gagal untuk menjadi seorang pelayan. Hitoshi yang gak mau melihat mbak pelayan itu sedih, dia pun langsung berbaring di pangkuan mbak pelayan itu dengan rasa malu-malu tapi enak. やっぱり私は。いや、あったかい。眠れそうですか？人よしって呼んでくれていいんで。かしこまります。これは一人ぼっちのメイドさんに。 Keesokan harinya, ketika mereka berdua hendak membuang sampah, mereka melihat ada seekor anjing berwadah kardus di depan rumahnya, yang dimana kardus itu bertulisan "Tolong rawat aku". Di sana juga ada sepucuk surat yang langsung dibacakan oleh mbak pelayan, yang tertulis, "Niatku membeli anjing di toko peliharaan. Tapi ternyata anjing ini bisa tumbuh makin besar. Aku tak sanggup merawatnya, jadi kutitipkan kepada rumah yang terlihat sugih", ucap dari surat itu. Merasa kasihan dan tidak ada cara lain lagi, di sini Hitoshi pun berniat merawat anjing itu. Nah, tiba-tiba mbak pelayan itu menjaga jarak terhadap anjing itu. Di sini Hitoshi pun menyadari kalau mbak pelayan itu takut anjing. Yang bener aja, ternyata mbak pelayan itu takut anjing cuy. Walaupun dia mantan pembunuh bayaran yang sangat dingin, tapi ternyata takut anjing.
Di sini Hitoshi pun bertanya alasannya kenapa mbak pelayan itu takut terhadap anjing. Lalu mbak pelayan itu pun menceritakan tentang masa lalunya. Dia berkata, saat saya masih kecil ada orang yang saya anggap sebagai guru. Beliau melatih saya dengan meninggalkan saya di pegunungan penuh anjing liar. Dan sejak saat itulah, di situ mbak pelayan pun takut terhadap anjing. Di sini Hitoshi juga berkata untuk mencari orang yang mau merawat anjing ini juga tidak mudah. Mbak pelayan yang nggak mau merepotkan Hitoshi, dia pun mencoba untuk berusaha akrab dengan anjing itu dan terbiasa dengan seekor anjing, walaupun dia terlihat sangat ketakutan. Hitoshi lalu bertanya apa yang harus ditakutkan oleh anjing seimut ini. Mbak pelayan itu ternyata takut dengan giginya yang sangat tajam, cakarnya yang sangat ganas, bahkan tatapannya yang sangat tajam, yang padahal anjing ini terlihat sangat imut. Sedangkan Hitoshi menganggap anjing ini seperti kue mochi, karena memiliki tubuh yang sangat gendut empuk seperti kue mochi. Mbak pelayan ini yang udah gak sanggup sama anjing itu, dia pun memberikannya kepada Hitoshi. Lalu Hitoshi ingin membawa anjing ini ke suatu tempat bersama mbak pelayan itu. Lalu mereka berdua pun pergi. Ternyata mereka semua pergi ke klinik hewan, yang dimana Hitoshi ingin mengecek keadaan anjing itu. Lalu gak lupa, Hitoshi membeli pengikat anjing. Dan setelah itu mereka pun mengajak anjing itu jalan-jalan. Namun tiba-tiba mbak pelayan itu berkata, "Tuan Hitoyoshi, benar-benar baik hati. Selama ini saya tidak pernah bertemu orang seperti Anda. Tempat saya tinggal selama ini tidak pernah mengizinkan kesalahan. Itu sebabnya setiap kali Anda baik kepada saya merasakan ada jarak di antara kita. Selama ini saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tapi semua perintah yang Anda berikan belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Saya berulang kali gagal mengerjakannya. Saya tidak mengerti bagaimana cara agar saya bisa dibutuhkan oleh Tuan Hitoyoshi," ucap mbak pelayan itu. Di sini mbak pelayan itu menceritakan tentang masa lalunya, yang ketika dia masih menjadi pembunuh bayaran, ketika menjalankan misi dia tidak boleh gagal. Jika gagal maka dia harus dibuang. Maka dari itu, hal apapun yang dia lakukan harus berhasil. Tapi ketika bersama Hitoyoshi, saat diberi pekerjaan dia selalu gagal. Dia pun merasa nggak enak dan frustasi karena gagal menjadi seorang pelayan. Dia pun nggak tahu apa yang harus ia lakukan. Hitoyoshi lalu menjawab, mbak pelayan pasti ingin menjadi orang biasa saat memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebelumnya. Maka dari itu, mbak pelayan harus menjadi orang biasa dan tidak perlu takut untuk melakukan kesalahan karena itu hal yang wajar. Mbak pelayan itu pun lalu bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi gadis biasa? Menjadi gadis biasa itu sebenarnya hal yang mudah, tapi untuk seorang mantan pembunuh bayaran itu sedikit sulit. Maka dari itu, mbak pelayan ini harus butuh proses yang lumayan lama untuk menjadi seorang gadis biasa. Jadi, kalau dia melakukan kesalahan di awal, maka itu adalah hal yang wajar dan tidak boleh takut dengan hal itu, ucap Hitoyoshi. Nah, keesokan harinya ketika mbak pelayan itu belajar memasak, tiba-tiba anjing itu menempel kepadanya, yang ternyata anjing itu sedang kelaparan. Di sini, mbak pelayan itu dengan rasa ketakutan pun memberikan makan kepada anjing itu. Beberapa saat kemudian, Hitoshi pun datang ke sana dan melihat anjing itu yang lagi makan. Dia pun beranggapan kalau anjing itu benar-benar mirip seperti kue mochi. Nah, di sini Hitoshi memiliki ide untuk memberikan nama anjing itu, namanya adalah Age Mochi Taro, karena mirip mochi coy. Namun tiba-tiba si mochi ini ingin main coy. Nah, Hitoshi pun ingin mengajak si mochi itu main, tapi tiba-tiba mbak pelayan itu menghentikannya dan berkata biar dia saja yang mengajak si mochi ini main, karena dia ingin menjadi gadis yang normal. Maka dari itu dia tidak boleh takut terhadap anjing. Hitoshi pun percaya kepada mbak pelayan itu dan diberikanlah si mochi itu kepada mbak pelayan untuk diajak main. Meido-san wo shinjiru yo. Shinjiru yo. Hai, omakase wo. Kore ga o mochi desu ka? Mbak pelayan ini yang awalnya takut terhadap anjing, sekarang dia sudah mulai terbiasa memegang Age Mochi Taro. Nah, setelah semua itu tibalah untuk mereka makan malam. Menu kali ini adalah okonomiyaki. Di sini terlihat mbak pelayan itu sangat menikmati makanannya. Saking enaknya makanan itu, dia sampai duluan habis memakannya. Nah, di sini sebenarnya mbak pelayan itu pengen banget nambah, tapi dia takut merepotkan Hitoshi. Lalu Hitoshi berkata, mengatakan hal yang kau sukai itu normal kok. Jadi, jika pengen nambah makanan yang kamu sukai, itu adalah hal yang normal.
Setelah selesai makan, di sini mbak pelayan itu pengen diberi nama seperti Age Mochitaro oleh Hitoshi. Hitoshi pun bertanya, kapan mbak pelayan itu lahir? Mbak pelayan itu berkata, saya sedikit ingat bahwa saya dilahirkan pada saat hujan salju. Saya tidak tahu tepatnya, tapi itu saat puncak musim dingin. Hitoshi lalu berkata, bagaimana kalau namanya Yuki, yang berarti salju dalam bahasa Jepang. Mbak pelayan ini pun mengingat nama salju, yang dimana ketika dia bersama majikannya dulu, dia dipanggil Sue, yang artinya salju dalam bahasa Tiongkok. Di sini, mbak pelayan itu sangat menyukai nama Yuki, dan dia juga merasa hangat berada di sampingnya Hitoshi. Yuki, 素敵な名前をありがとうございます。普通に笑えるんだ。 Keesokan harinya, di ruangan tamu tiba-tiba ada yang memencet bel rumah. Nah, ternyata itu adalah adik perempuannya Hitoshi. Dia datang kemari karena Hitoshi memberitahunya dia merawat anjing. Jadi dia penasaran. Nah, yang buka pintunya adalah Yuki. Itu ngebuat adik perempuannya Hitoshi pun kaget. どんな子かな、元気かな。お兄ちゃん、ワンコ見せて。人吉様の妹様。 Lalu adiknya Hitoshi pun merasa kaget dan merasa kesal kepada Hitoshi karena nggak memberitahunya kalau ada pelayan di rumah ini. Nah, ternyata adiknya Hitoshi ini bernama Riko. Nah, mereka berdua ini sebenarnya adik kandung, cuman tempat tinggal mereka berbeda karena orang tua mereka berpisah. Terlihat di sini Riko sangat menyukai pelayan itu karena sangat cantik. Dia pun menanyakan siapa nama pelayan itu. Riko lalu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Riko, dia adik perempuannya Hitoshi. Lalu menanyakan siapa nama pelayan itu. Pelayan itu menjawab kalau namanya adalah Yuki. Dia diberi nama oleh Hitoshi karena dia awalnya nggak memiliki nama. 私はユキ、人吉様につけていただいた名前ですので、ユキと申します。素敵なお名前。 Yuki di sini malah jujur kalau dia itu mantan pembunuh bayaran. Nah, Riko yang mendengar hal itu, dia pun kaget dan menanyakan kepada kakaknya apakah itu benar. Yang memang ternyata benar. Itu ngebuat Riko sangat kaget. Tapi di sini Riko malah senang karena wanita ini nggak selain cantik tapi juga kuat. Dia pun sangat mengidolakan pelayan ini, cuy. Jadi guys, sebenarnya Riko ini menyukai wanita cantik karena dia itu nggak memiliki kakak perempuan. Jadi, jika ada perempuan cantik apalagi kuat seperti Yuki, dia sangat mengidolakannya. Lalu, Riko meminta tanda tangan kepada Yuki. Saking ngefansnya sama Yuki, dia pun meminta tanda tangan. Namun ternyata Yuki nggak tahu apa itu tanda tangan. Riko menjelaskan kamu cukup menuliskan namamu saja di buku ini. Nah, di sini Riko sangat berharap dengan tulisannya yang sangat cantik. これでよろしかったでしょうか。Nggak sesuai harapan, dikiranya bakalan indah tulisannya, tapi ternyata biasa aja. Yuki pun minta maaf karena tulisannya jelek, cuy. Riko pun nggak mempermasalahkan hal itu dan berkata, tulisan tanganmu itu sangat unik. Lalu Yuki berkata kalau dia itu lebih pandai dalam berbicara. Saya menguasai 12 bahasa. Namun saya tidak pernah belajar menulis kaligrafi karena saya dikirim ke seluruh penjuru dunia, ucap Yuki. Lalu Riko berkata, enggak, ini seimut dan seunik tanda tangan seperti idol. Riko pun ingin membuat catatan musim panasnya bersama Yuki, cuy. Jadi dia pengen tahu keseharian pembunuh bayaran yang telah pensiun untuk dijadikan PR catatan musim panasnya. Yuki pun menerima hal itu karena dia merasa senang jika dibutuhkan. Lalu, Riko menyuruh Yuki untuk menunjukkan skill pembunuh bayarannya. Mereka pun pergi ke halaman rumahnya Hitoshi. Di sini, Riko menjadi bahan eksperimen, yang dimana di kepalanya Riko terdapat apel, sedangkan Yuki yang akan melempar pisau ke apel itu. Lalu setelah semua itu, di sini Riko sangat lapar, sampai-sampai suara perutnya itu kedengeran, cuy. Ya mau gimana lagi, dari pagi Riko ini belum makan sejak dia kesini.
Lalu Riko mengira kalau Yuki ini pandai dalam memasak. Jadi dia pengen tahu Yuki saat memasak cuy. Nah mereka berdua pun pergi ke dapur, yang dimana Yuki langsung menunjukkan skill memotong sayur kolnya. Ya walaupun skill memotong sayur kolnya sangat hebat, tapi cuman sayur kol, gak ada makanan yang bisa dimakan. Nah mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat makan untuk makan bersama. Nah, saat mereka makan-makan, di sana mereka melihat brosur yang berisi tulisan Hari Festival Musim Panas. Nah, Riko pun pengen ke sana malam ini, cuy. Dan juga ingin mengajak kakaknya bersama Yuki. Lalu Hitoshi berkata kepada Yuki, kalau di festival musim panas itu ada yang menjual itu loh. Yang dimaksud adalah saus tonkatsu, cuy. Mendengar saus tonkatsu, di sini Yuki langsung pengen pergi ke sana. Hitoyoshi-sama. 行こうか。 Pada akhirnya mereka bertiga pun pergi ke festival musim panas di malam ini. Nah mereka bertiga pun akhirnya bersenang-senang di sana cuy. Hitoshi yang melihat adiknya sangat akrab bersama Yuki, dia pun sangat senang cuy. Karena impiannya si Riko memiliki kakak perempuan sekarang terwujud. Nah setelah semua itu akhirnya tujuan Yuki datang ke sini pun tercapai. Yang dimana dia ke tempat penjualan saus tonkatsu. Nah ternyata guys, saus tonkatsu itu bernama saus Katsuda. Jadi kita rubah nama panggilannya. Nah akhirnya Yuki pun membeli saus Katsuda itu dan memakan cemilan menggunakan saus Katsuda itu cuy. Melihat Yuki yang sangat senang memakan saus itu, penjual saus itu pun memberikan bonus. Sedangkan Riko langsung izin pergi untuk membeli sebuah minuman dan meninggalkan mereka berdua untuk sementara waktu. Sambil menunggu Riko yang lagi beli minum, di sini mereka berdua pun mencari tempat duduk. Nah Hitoshi pun bertanya kepada Yuki, apakah dulu Yuki pernah ke tempat festival musim panas? Yuki pun menceritakan masa lalunya ketika masih menjadi pembunuh bayaran. Ketika Yuki berada di festival musim panas, dia nggak menikmati acara itu. Malahan, dia ditugaskan untuk membunuh seseorang yang ada di festival itu. Nah, untuk pertama kalinya seumur hidup, ini pertama kalinya dia menikmati acara festival musim panas bersama seseorang cuy. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun menikmati festival musim panas ini berserta ada kembang api yang di sana. Dan juga kedatangan Riko membawa minuman ke sana. Hai, Yuki-san. Nah, setelah acara selesai, mereka pun pulang bersama. Namun di pertengahan perjalanan, tiba-tiba ada seorang copet yang menggunakan motor hampir menabrak Riko cuy. Untungnya, Riko bisa diselamatkan dengan cepat oleh Yuki yang hampir saja ditabrak oleh pencopet itu. Di sini, Hitoshi pun sangat marah kepada pencopet itu dan berkata, orang seperti dia itu harus pantas mendapatkan azabnya. Yuki yang mendengar hal itu, dia pun tidak tinggal diam. Yang mana dia langsung memasuki mode pembunuh bayaran dan berkata kepada Hitoshi untuk meminta izin memberikan azab kepada orang yang mencopet itu yang hampir saja menabrak Riko. Lalu Yuki pun langsung meluncur untuk mencari pria tersebut agar dia bisa memberikan azab. Yuki-san! Yuki-san ita yo. Sugoi, Yuki-san hero mitai. Tenchu desu. Yuki pun tidak membunuh pria itu karena dia sudah pensiun dan ingin menjadi gadis biasa. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun meninggalkan pencopet itu yang telah diberikan azab oleh Yuki. Ketika mereka mau pulang, di sini Riko menanyakan kepada Yuki apakah Yuki pernah sekolah
karena sekolah adalah tempat yang sangat menyenangkan, bisa belajar banyak hal, dan juga bisa memiliki teman yang sangat banyak. Lalu, Riko pun izin pulang karena rumah mereka itu berbeda cuy. Dan Riko pun meninggalkan mereka berdua. Nah, ternyata Yuki ini nggak pernah sekolah cuy, dan nggak tahu apa itu sekolah. Jadi, dia pengen merasakan apa itu sekolah. 私も学校に行ってみたい。 Nah, karena liburan musim panas itu telah berakhir, Hitoshi pun harus pergi ke sekolah lagi. Sedangkan Yuki disuruh untuk menjaga rumah. Namun tiba-tiba teman sekelasnya Hitoshi pun datang dan berkata kalau ada murid baru yang akan sekolah di sini. Nah, murid itu sangat cantik dan juga dia seperti pelayan, menggunakan kostum pelayan. Teman yang lainnya juga sempat melihat dia datang ke sekolah ini. Dan ternyata murid barunya itu berada di kelas ini dan memperkenalkan dirinya. Dan kalian pasti kaget siapa murid baru itu. ユキとお呼びください。横谷ユキです。転校生を紹介する。 Nah, siapa sangka murid baru yang dimaksud adalah Yuki sendiri. Yuki menggunakan nama depan Hitoshi yang bernama Yokoya Hitoshi. Sedangkan Yuki pun berubah nama menjadi Yokoya Yuki. Anjay. 本日よりよろしくお願いいたします。人吉様。 Nah, karena Yuki ini bagian keluarga dari Hitoyoshi, dia pun diperbolehkan untuk duduk di dekat Hitoyoshi. Sedangkan teman-temannya pun kaget karena Yuki memanggil Hitoyoshi dengan sebutan Hitoyoshi sama. Nah, ternyata guys, itu semua adalah ulahnya Riko. Dia sengaja nggak memberitahu Hitoshi agar dia sangat kaget, dan dia berhasil membuat Hitoshi menjadi sangat kaget. Nah, ternyata guys, Riko ini diam-diam mengajari Yuki untuk belajar agar dia bisa masuk ke sekolah. Hitoshi yang merasa bingung dan penasaran kenapa Yuki bisa masuk ke sekolah ini. Dia pun bertanya kepada Yuki, dan juga kenapa Yuki memakai nama depan miliknya, yaitu Yokoya. Dan masih ada banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Hitoshi. Di sini, Yuki pun menjelaskannya satu persatu. Kenapa dia bisa ke sekolah ini? Itu karena saya dapat pindah melalui koneksi bawah tanah saya, atau bisa dibilang koneksi dari pembunuh bayaran miliknya. Dan kenapa dia menjadi sepupunya Hitoshi atau menjadi bagian keluarganya? Itu disarankan oleh Riko coy. Riko bilang saya akan lebih mudah diterima jika saya mengaku sebagai saudara. Dan karena saya sekarang sepupu Anda, maka saya meminjam nama Yokoya dari Anda. Yuki juga berkata, saya rasa saya sedikit lebih tua dari Anda. Tapi saya pikir berada di kelas yang sama akan lebih mudah bagi saya untuk melayani Anda. Alasan dia nggak memberitahu itu karena Riko mengatakan bahwa seperti ini akan lebih menyenangkan, ucap Yuki. Setelah mendengar semua penjelasan itu dari Yuki, Hitoshi pun nggak mempermasalahkannya. Dan kini mereka berdua akan menikmati semasa sekolah di SMA cuy. Keesokan harinya, di sekolah tepat pada jam istirahat, semua teman sekelasnya Hitoshi berbondong-bondong pergi untuk membeli roti Katsuda. Yang ternyata, roti itu sangat langka dan diminati oleh semua orang. Tapi persediaannya sangat langka, harus segera mencarinya saat bel berbunyi. Namun karena jarak kelasnya Hitoshi ini sangat jauh dengan toko roti itu, jadi dia sangat mager untuk pergi ke sana. Yuki yang mendengar hal itu, dia pun berniat ingin membeli roti Katsuda itu, apalagi dia sangat menyukai saus Katsuda. Yuki pun menyuruh Hitoshi untuk diam di sini, sedangkan dia akan pergi membeli roti itu dengan cara melompati gedung-gedung yang ada di sekolah ini agar dia sampai dengan cepat di toko roti itu. Hitoshi pun menyuruh Yuki untuk jangan terlalu terlihat menonjol agar kita tidak dapat masalah besar.
Ternyata ketika Yuki membeli roti itu, dia tidak bisa membeli 2 roti Katsuda karena roti Katsuda dibatasi hanya 1 per orang. Jadi dia nggak bisa beli 2 cuy. Hitoshi pun nggak mempermasalahkan hal itu, dia akan memakan roti biasa. Toh dia juga sudah pernah merasakan roti Katsuda. Jadi roti Katsuda diberikan kepada Yuki. Itu ngebuat Yuki sangat senang. 人吉様、こちらどうぞ。そんな野暮なことはできなくなっちゃうな。おいしいです。 Nah, malam harinya, Yuki, Riko, Hitoshi berkumpul di rumahnya Hitoshi untuk makan-makan bersama cuy. Nah, di sini Riko berkata kepada Hitoshi, kalian berdua sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, apa kalian nggak berencana untuk menikah saja nantinya? Misalnya jika mereka berdua menikah di sini, Riko akan merestui mereka, apalagi nanti Riko akan mendapatkan kakak ipar perempuan. Riko menjelaskan kepada Yuki, nantinya jika umurnya Hitoshi sudah 18 tahun, maka mereka berdua bisa menikah. Dan Yuki secara resmi akan menjadi bagian keluarga dari Hitoshi. Sebenarnya guys, Hitoshi ini mau-mau aja menikah dengan Yuki, tapi dia nggak tahu perasaan Yuki seperti apa. そうなんですか。結婚ですか。そういった事柄には疎いもので。 Keesokan harinya, di sekolah tepat jam pelajaran. Di sini Hitoshi merasa sangat ngantuk dan tertidur di kelas. Gurunya yang melihat itu pun langsung marah dan melemparkan sebuah kapur kepada Hitoshi. Yuki yang melihat itu langsung membelah kapur itu menjadi 2 menggunakan pisau. Niatnya ingin menghancurkan kapur itu, tapi kedua kapur itu yang terbelah malah mengenai kedua bola mata Hitoshi. つまりこれは猫を寝るんじゃない。 Hitoshi lalu pergi ke UKS untuk mengecek keadaan bola matanya. Nah, ketika sampai di sana, dia melihat perawat baru di UKS ini. Yang mana perawat ini memperkenalkan dirinya bernama Nita, seorang perawat baru di UKS ini. Dia pun menyuruh Hitoshi untuk duduk, sedangkan dia akan mengambil alat untuk memeriksa matanya. Nah, pas diperiksa matanya, di sini Bu Nita pun menanyakan tentang Yuki kepada Hitoshi karena terlihat mereka sangat dekat. Di sini Hitoshi pun merasa heran, kenapa Bu Nita tahu tentang Yuki. Hitoshi lalu bilang kalau Yuki itu adalah sepupunya. Bu Nita langsung ketawa di saat itu juga. Nah, setelah selesai memeriksa matanya Hitoshi, di sini Bu Nita langsung menutup pintu UKS dan kalian tahu apa yang terjadi? 眼球に傷はなさそうね。私はあなたみたいな顔の方が好きよ。人吉くん、見てあげましょうか。 エロ漫画の方がまだ情緒があるけど。待って待って待って。 Lalu tiba-tiba Yuki pun datang di saat itu. Nah, ternyata Yuki mengenal wanita itu cuy. Lalu Hitoshi yang ketakutan pergi ke sampingnya Yuki. Nah, Bu Nita berkata kalau ini hanyalah sebuah lelucon. Tapi bagi Yuki itu tidak, karena Yuki mengenal siapa wanita ini. Dan Yuki berkata, jangan pernah kau sekali-sekali dekat bersama Hitoshi. Lalu mereka berdua pun pergi dari sana, meninggalkan Bu Nita. Nah, di sini Yuki meminta maaf untuk kejadian sebelumnya. Yuki juga berkata, wanita tadi dia berasal dari bisnis yang sama dengan saya. Yang artinya wanita yang tadi itu adalah pembunuh bayaran juga. Sedangkan wanita tadi yang bernama Bu Nita pun ternyata sedari kemarin sudah mengawasi mereka semua. Yang mana mereka waktu berkumpul-kumpul dia sudah mengawasinya. Dan dia juga berkata akan kuhancurkan keluarga kecil palsumu untukmu. Nah, malam harinya ketika mau tidur, di sini Hitoshi pun dijaga oleh Yuki. Takutnya nanti wanita yang bernama Nita itu akan kesini lagi dan akan membahayakan Hitoshi cuy. Nggak enak ngelihat Yuki berada di bawah kasurnya. Di sini Hitoshi pun mengajak Yuki untuk bobok bareng sambil menjaganya di malam hari cuy.
Nah, siapa yang mau nolak kalau kalian misalnya diajak bobok bareng sama wanita cantik spek match seperti ini? Admin juga mau anjir. Ya tapi itu hanya sebatas mimpi sih. Lalu Yuki berkata kepada Hitoshi gak perlu khawatir karena dia akan selalu melindunginya. Lalu Yuki juga berkata, apapun yang terjadi, sebagai orang yang mengajari saya apa itu kebaikan, Anda adalah orang yang sangat penting bagi saya, ucap Yuki. Nah, di sini Yuki merasa ada yang aneh di luar jendela. Lalu dia membuka jendela itu. Namun tiba-tiba Hitoshi diambil oleh seorang wanita. Itu ngebuat Yuki sangat kaget. Dan ternyata Hitoshi diambil oleh wanita yang waktu itu ada di sekolah, yang tidak lain adalah Nita. Yuki yang melihat itu pun ingin menghajar Nita. Cuman di sini Nita mengancam, jika Yuki mendekat, maka dia akan membunuh Hitoshi. Nah, di sini Nita memanggil Yuki dengan sebutan Sue. Nah, ternyata Yuki juga dijuluki sebagai serigala putih dari 9 naga cuy. Nah, Nita pun mengungkapkan kalau Yuki itu adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat melegendaris. Bahkan namanya sangat terkenal di Tiongkok cuy. Yuki yang melihat Hitoshi di tangan wanita itu. Dia pun berkata, kau tahu apa yang terjadi padamu kalau kau menyentuhnya? Aku akan membuatmu menderita, kau akan berharap kematian tidak akan datang. Jadi apa kau siap menerima konsekuensinya atas tindakanmu? Ucap Yuki dengan bahasa Tiongkoknya dengan mode pembunuh. Yang ngebuat Nita langsung ketar-ketir mendengar hal itu. Lalu Nita berkata, tapi dengan kekuatanku sendiri, aku tidak akan mampu membunuhmu, bahkan dalam 1000 tahun. Maka dari itu, Nita mengajak Yuki duel di sekolahnya Hitoshi pada pukul jam 2 malam. Sedangkan Hitoshi akan dijadikan sandera sementara waktu, dan lalu meninggalkan Yuki yang ada di sana. Nah, di saat inilah, Yuki ingin membunuh wanita itu dan akan menyelamatkan Hitoshi. Lalu setelah memastikan keselamatan Hitoshi, dia akan meninggalkan Hitoshi dan yang lainnya. Lalu Yuki juga akan menghapus bukti-bukti yang ada setelah dia membunuh wanita itu. Itu adalah niat awalnya Yuki. Cuman dia masih bingung sama perasaannya ini. Karena di sisi lain, Yuki ini nggak mau ninggalin Hitoshi. Dan juga Yuki sudah memiliki kenang-kenangan baik bersama Hitoshi dan Riko. Dia pun nggak mau meninggalkan mereka berdua cuy. Oleh sebab itu, Yuki masih bingung dengan perasaan ini. Lalu kita berpindah ke Hitoshi bersama Nita. Terlihat Hitoshi pun diikat di sana dijadikan sandera. Nah, di sini Nita berkata, "Apa kamu tidak takut?" Hitoshi pun berkata, "Yuki-san bilang dia akan melindungiku. Dan satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah percaya padanya." Yang sudah jelas, Hitoshi pun tidak merasa takut sama sekali. Mendengar hal itu, Nita pun menjadi marah. Dan dia juga berkata, sebenarnya aku tidak peduli apa kau hidup atau mati. Dia juga menceritakan tentang masa lalunya Yuki cuy. Dia berkata kalau Yuki itu adalah monster. Aku biasa bertemu dengan banyak orang yang sangat berbahaya. Tapi Sue sangat istimewa bahkan di antaranya. Yuki adalah seorang pembunuh yang sangat kejam tanpa belas kasihan pada siapapun. Dan karena Yuki sangat hebat bahkan juga sangat brutal saat membunuh, dia pun dijuluki sebagai yang keempat dari 9 naga. Jadi ada sebuah klan pembunuh yang paling kuat di dunia. Mereka mengumpulkan individu-individu berbakat dari berbagai negara dan melatih mereka. Dikatakan mereka berada di balik setiap perubahan besar dalam sejarah pembunuhan. Dan orang-orang itu adalah berasal dari 9 naga. Yang ternyata salah satu dari mereka ada Yuki yang memasuki posisi keempat dari 9 naga. Dan Yuki ini dijuluki sebagai serigala putih, pembunuh bayaran yang sangat melegendaris di Tiongkok. Dan terungkaplah kenapa Nita ini ingin sekali membunuh Yuki. Yang dimana jika dia berhasil membunuh Yuki, maka pangkat dia akan naik. Karena telah berhasil membunuh pembunuh bayaran yang sangat melegendaris. Dia akan menjadi terkenal. Dan dia juga bisa mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya. Pekerjaan mahal bisa membuatnya sangat kaya. Gak disangka tiba-tiba udah jam 2 malam aja. Yuki pun datang ke sana dengan berjalan kaki, amarah yang meluap-luap, dan terjadilah pertarungan antara pembunuh bayaran. Oide, bakemono.
私の言えない。シュエ。 Namun tiba-tiba pertarungan mereka berhenti karena Nita ternyata memiliki rencana licik yang dimana dia memiliki remote control yang jika dia tekan senjata api yang mengarah ke Hitoshi akan menembak ke arah Hitoshi. Namun di sini Yuki nggak takut dan langsung menerobos untuk menyelamatkan Hitoshi. なるほどね。何が普通になりたいよ。ブリコル。なんでもっと無用で突っ込んだオブジェにしてあげる。こいつの獅子に大穴開けて。最強の暗殺集団。白狼のシュエ。お前の負けだ。 Lalu Nita berkata, jika Nita dibunuh oleh Yuki, maka Yuki akan terlihat mencolok dan akan ada banyak pembunuh sepertinya yang akan mengincar Yuki. Namun ternyata di sini Yuki tidak akan membunuh Nita dan dia juga tidak akan membunuh siapapun. Yuki berkata, apapun yang terjadi mulai saat ini dan seterusnya, aku akan melakukan apapun untuk melindungi hidup normal yang kuperoleh atas keinginanku sendiri, ucap Yuki. Nita yang melihat itu dan yang mendengar itu dia pun gak berani lagi mengusik Yuki. Sedangkan Yuki pun lalu membebaskan Hitoshi yang lagi diikat. Di sini Nita berkata kalau Yuki itu adalah wanita yang naif dan keras kepala yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Dan setelah semua kejadian itu, Nita pun benar-benar mengira kalau dia itu akan mati. Dan semenjak kejadian inilah, Nita tidak lagi berani mengusik Yuki cuy. Dan malahan, Nita di sini sangat tertarik dengan kehidupannya Yuki. Jadi dia pengen melihat kehidupannya Yuki. 全力で守り通してみせる。からともなく闇の中から現れる。あの時も、それにさっきも。 死ぬと思った。 Lalu setelah itu, Yuki pun yang hendak pulang bersama Hitoshi, dia pun meminta maaf sebesar-besarnya kepada Hitoshi karena sudah melibatkan dalam situasi yang sangat berbahaya seperti ini. Yuki pun sangat takut kalau dia bakalan diusir sama Hitoshi. Namun ternyata Hitoshi tidak akan mengusir Yuki. Dia malah berkata, setelah ini tolong ajari aku beberapa teknik pertahanan diri. Itu tandanya dia tidak akan mengusir Yuki. Itu ngebuat Yuki sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya di sekolah waktu jam olahraga, di sini Hitoshi pun masih kepikiran tentang 9 naga. Yang mana dia masih heran, apa sih itu 9 naga? Dia belum tahu asal-usul 9 naga, jadi dia sangat penasaran cuy. Sedangkan Yuki yang lagi main volley sama teman-temannya, dia sangat dipuji cuy, karena nggak selain kuat dia juga pandai cara bermain. Namun ketika Hitoshi lagi ngelamun, tiba-tiba ada bola volley yang hampir saja mengenainya. Namun tiba-tiba Hitoshi diselamatkan oleh seorang wanita. Siapa wanita ini? Sini gue jelasin. Ternyata wanita ini adalah Bunita cuy. Cuman ini adalah sosok aslinya. Yang waktu kemarin itu dia cuman menggunakan rambut palsu. Jadi kan kemarin warnanya ungu. Cuman aslinya dia itu warnanya pirang rambutnya. Dan sebenarnya Bunita ini namanya Grace. Jadi dia itu cuma menyamar kemarin jadi dokter perawat dan sekarang dia menyamar lagi nih jadi guru olahraga di sini. Gua jelasin aja secara inti. Jadi nama dia adalah Grace dan sekarang dia kedua kalinya menyamar di sekolah ini. Sekarang menjadi guru olahraga, dia menggunakan nama depannya Hitoshi dan dia juga menjadi bagian keluarga Hitoshi secara tidak resmi. Nama dia sekarang adalah Yokoya Grace cuy. Tapi saya itu nggak suka manggil Grace, jadi saya panggilnya Bunita aja. Walaupun Bunita ini nggak mengusik mereka lagi dan malahan jadi temen, tapi Bunita ini terlalu menempel sama Hitoshi. Yuki yang melihat itu pun sangat kesal dan nggak sengaja langsung melempar bola ke sana.
Nah, Yuki di sini berkata kepada Hitoshi, ketika saya melihat Anda bersama orang lain dari dunia bawah atau sama sepertinya, entah kenapa Yuki itu merasa tersaingin. Dan Yuki itu nggak suka melihat Nita itu nempel-nempel sama Hitoshi. Yuki berkata apakah itu normal dan dia juga nggak paham sama perasaan ini. Hitoshi yang mendengar hal itu, dia pun mengira kalau Yuki itu lagi cemburu cuy. Dan Hitoshi pun bilang kalau itu hal yang normal. Namun Hitoshi masih bingung, apakah itu adalah perasaan cemburu atau sebaliknya. Jadi mereka itu sama-sama bingung cuy, perasaan apa yang dimiliki mereka berdua. Nah, keesokan harinya di rumah, Yuki ini udah mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Mulai dari bersih-bersih rumah, mencuci handuk, mencuci piring, bahkan udah mulai terbiasa mengajak Mochi main. 大成長だねユキさん。やったり数々の失敗を乗り越え。タオルがWaktu Hitoshi lagi rebahan di sofa, dia pun iseng dan mencari di Google apa sih itu dari 9 naga. Yang ia temui hanyalah sejarah Tiongkok cuy. Dan pada akhirnya karena capek dia pun tertidur di sofa itu. Namun ketika Hitoshi tertidur, dia pun kembali mimpi buruk yang dimana waktu itu ibunya meninggalkannya. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya ibu dan ayahnya Hitoshi itu pisah cuy. Kalian tahu nggak kenapa adiknya Hitoshi itu sama Hitoshi itu berbeda rumah? Ya karena itu mereka berpisah. Adiknya Hitoshi itu bersama ibunya, sedangkan Hitoshi sendiri di rumah cuy. Dan untuk ayahnya Hitoshi itu dia bekerja di luar negeri. Hitoshi pun terbangun di pelukannya Yuki. Yuki ini sangat khawatir sama Hitoshi yang tiba-tiba nangis saat tertidur. Hitoshi yang berada di pelukannya Yuki, dia pun sangat malu cuy. Namun tiba-tiba handphonenya Hitoshi ini jatuh cuy, yang mana di sana juga terdapat jejak pencarian 9 naga. Yuki yang melihat itu pun dia pun memberitahu apa itu 9 naga. Jadi sebenarnya Yuki itu bener-bener nggak tahu pasti apa itu 9 naga, padahal dia itu salah satu anggotanya. Jadi tidak banyak yang bisa saya ceritakan pada Anda, ucap Yuki. Nah, Yuki berkata, saya tidak begitu jelas tentang jenis organisasi keturunan 9 naga. Yuki juga berkata, saya lebih fokus untuk melakukan semua yang saya bisa untuk bertahan hidup. Saya bahkan tidak pernah mencoba memahami apa yang saya lakukan atau kenapa saya melakukannya. Itu karena saya mempertahankan rumah agar tidak kehilangan tempat tinggal. Saya hanya bertemu dengan beberapa anggota di sana. Tapi saya bahkan tidak tahu nama mereka, ucap Yuki. Lalu Hitoshi menjelaskan tentang mimpinya tadi. Dia nangis bukan karena sedih, tapi dia nangis karena bahagia cuy. Nah, waktu Hitoshi ini mimpi ditinggal orang tuanya, dia kan sedih tuh. Tapi tiba-tiba di dalam mimpinya ada sosok penyelamat yang datang menghampirinya. Yang tidak lain itu adalah Yuki. Itu ngebuat dia menjadi bahagia. Nah, keesokan harinya seperti biasa Yuki udah mulai terbiasa dengan pekerjaan rumahnya cuy. Malam harinya ketika Yuki ingin berbelanja bahan-bahan makanan untuk masak malam, dia pun beli garam dan madu. Tapi seluruh orang yang ada di sana memperhatikannya karena Yuki menggunakan pakaian pelayan. Lalu ketika Yuki ini menunggu garam dan madunya, tiba-tiba dia dihampirin sama anak kecil. Yang mana anak kecil itu pun bertanya kepada Yuki, bagaimana caranya menjadi cantik seperti kakak? Ucap anak itu. Sedari tadi anak kecil itu pengen ketemu sama Yuki karena melihatnya yang sangat cantik. Ditambah lagi pakaiannya Yuki itu soalnya orang normal jarang memakainya. Ucap anak kecil itu. Anak kecil itu juga berkata, kupikir jika aku memakainya bisa jadi secantik Onesan ini. Yuki yang mendengar hal itu kalau bajunya itu nggak normal, dia pun sangat sedih cuy. Lalu Yuki pun bertemu sama Hitoshi yang baru saja selesai belanja beli buah kesemek. Lalu Yuki pun berkata kepada Hitoshi kalau pakaiannya ini ternyata nggak normal. Hitoshi pun memutuskan untuk membeli pakaian normal untuk Yuki. Nah, dia juga ditemanin sama Riko. Tapi di sini Bu Nita pun ikut cuy. Yang ternyata dia telah menguping pembicaraan mereka yang hendak beli pakaian. Lalu Riko bertanya kepada Bu Nita, apa mungkin mbak-mbak keren ini juga seorang pembunuh? Bu Nita pun menjawab iya.
Lalu mereka semua pun pergi ke toko pakaian. Nah, sesampainya di sana, Yuki pun mencoba satu persatu pakaian yang mereka pilih. Terlihat Yuki sangat cantik menggunakan pakaian-pakaian apa saja yang mereka pilih, cuy. 確かに。なんでも似合ってムカつきますね、これは。すっごく似合ってる。かわいい。 Setelah memilih-milih pakaian, Hitoshi pun lalu memborong pakaian yang mereka pilih. Nah, di sini Riko pengen mampir ke tempat toko kostum Halloween. Jadi mereka pun singgah ke sana, cuy. Sesampainya di toko Halloween, mereka pun mencoba kostum-kostum yang ada di sana. お菓子をくれないと逮捕しちゃうぞ。 Nah, mumpung jalan-jalan seperti ini, Hitoshi pun pengen pergi ke bioskop. Lalu bertanyalah kepada Yuki, apakah Yuki tahu bioskop? Ternyata Yuki itu tahu bioskop. Dia pun menceritakan tentang masa lalunya ketika masih menjadi pembunuh bayaran. Yang mana dia ditugaskan untuk pergi ke bioskop bukan untuk menonton film, tapi untuk menjemput ajal seseorang. Nah, mumpung di toko Halloween ini dekat sama bioskop, mereka semua pun pergi menonton film. Film yang mereka tonton adalah temanya tema zombie. もういられるか。待て、そっちに行くな。 Dan setelah nonton film itu, ternyata Yuki sangat ketakutan saat melihat zombie, cuy. Padahal dia itu seorang pembunuh bayaran. Yuki berkata, zombie itu adalah orang mati, jadi saya takut sudah tidak bisa dibunuh lagi. Waduh. Nah, setelah semua itu, apalagi udah puas jalan-jalannya, sebelum pulang mereka pun beli es krim krepes. Apa sih namanya? Es krim krepes ya? Aing belum pernah beli. Sugoy すごいボリュームだな。夕飯食べられるのか。いやいやいや。 Tibalah untuk mereka berpisah. Bonita pun izin pamit untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan Hitoshi akan mengantarkan Riko ke rumahnya. Yuki pun disuruh untuk duluan pulang ke rumah Hitoshi. Dan mereka semua pun berpisah. Beberapa saat kemudian, Hitoshi pun datang ke rumah. Nah, Hitoshi ini sangat bingung. Kenapa Yuki langsung mengganti pakaian pelayannya? Apa kau tidak suka pakaian yang tadi dibeli? Ucap Hitoshi. Yuki lalu berkata, bukan begitu. Saya sangat senang Anda sudah menemani dan bahkan memilih saya pakaian dan juga membelikannya. Yuki lalu menceritakan masa lalunya, yang ternyata dia diberikan pakaian pelayan ini oleh mendiang majikannya yang dulu. Karena dulu majikannya itu sangat baik padanya. Dan seragam pelayan ini satu-satunya ia mengingatkan saya dengan mendiang majikan saya dulu. Meskipun ini bukan pakaian normal, tapi saya ingin memakainya. Lalu Yuki bertanya kepada Hitoshi, apakah normal memakai pakaian yang gak normal tapi dia menyukainya? Mau mengenakan pakaian kesukaanmu kapanpun yang kau mau, itu adalah hal yang normal. Mungkin menurut orang itu gak normal, tapi jika kamu menyukai pakaian itu, maka pakailah sesuka hati. Nah, di sini juga Yuki menceritakan tentang asal-usul lonceng yang ia miliki. Itu adalah lonceng satu-satunya penghubung saya dengan adik perempuan saya yang terpisah jauh waktu dulu. Mendengar hal itu, Hitoshi pun kaget ternyata Yuki memiliki adik perempuan. Besoknya, Hitoshi dan Yuki pun bertemu sama Bonita. Nah, Bonita ini ditraktir mie ramen sama Hitoshi. Lalu Hitoshi menanyakan kepada Bonita, apakah Bonita tahu tentang keberadaan adiknya Yuki. Nah, ternyata walaupun di sini Bonita adalah seorang pembunuh bayaran dan memiliki koneksi di mana-mana, tapi dia tidak tahu keberadaan adiknya Yuki. Kalau cuman memodalkan lonceng peninggalan adiknya, itu sangat sulit untuk ditemukan. Nah, di sini ketika Bu Nita melihat Yuki makan ramen tapi menggunakan saus katsuda, dia pun sangat marah. Nah, setelah semua itu, Hitoshi dan Yuki pun pergi ke tempat penjualan saus katsuda karena saus miliknya Yuki tinggal sedikit. Ketika Yuki memesan saus itu, tapi ternyata stok saus itu sudah mulai habis karena udah ada banyak yang memesannya. Jadi penjual itu berkata, kau dapat membelinya setelah seminggu. Itu ngebuat Yuki sangat sedih. Nah, di jalan mau pulang, di sini Yuki benar-benar murung karena sausnya tinggal sedikit. Hanya tersisa sedikit, sepertinya tidak akan bertahan selama seminggu, ucap Yuki.
Namun tiba-tiba teman-temannya Hitoshi pun datang menghampiri mereka. Ternyata temannya Hitoshi ini habis ketemu sama artis penyanyi dan dia berhasil mendapatkan tanda tangannya. Lalu Hitoshi berkata, apa artis itu Nazaya, penyanyi yang akan hadir di festival Katsuda tahun ini. Yang ternyata nantinya di sekolahnya Hitoshi itu akan ada festival saus Katsuda cuy. Namun tiba-tiba kaset yang berisi tanda tangan artis penyanyi milik temannya Hitoshi pun tiba-tiba terlempar dan mau terjatuh ke dalam got cuy. Tapi Yuki langsung menyelamatkan tanda tangan itu dengan cara melempar tas miliknya, yang dimana ketika tas itu terlempar, saus Katsuda pun ikut terlempar. Itu menyebabkan wadah saus itu pecah dan saus Katsuda itu pun tumpah. Yuki yang melihat itu pun sangat sedih karena kini dia tidak memiliki saus Katsuda sama sekali. Apalagi sausnya udah gak ada yang jual karena habis. Dan sejak saat itulah Yuki saat tertidur dia selalu mimpi buruk tentang saus Katsuda yang meninggalkannya. Itu ngebuatnya jadi susah tidur. Tapi ternyata Yuki nggak cuma mimpi saus Katsuda aja, dia juga mimpi buruk yang lainnya. Salah satunya adalah mimpi tentang masa lalunya. Nah, mari kita pergi ke masa lalunya Yuki. Yuki ini sebenarnya waktu kecil dia sama ibu dan ayahnya masih sehat-sehat aja. Bersama adiknya dia hidup bahagia bersama keluarga itu. Dan ketika Yuki merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu rumahnya. Ibu dan ayahnya Yuki pun pergi mengecek pintu itu, sedangkan Yuki dan adiknya disuruh menunggu. Tapi ternyata di luar itu ada seorang pembunuh, yang mana ketika ayah dan ibunya membuka pintu itu, mereka langsung dibunuh oleh pembunuh itu. Itu ngebuat Yuki sangat terpukul. Alasan mengapa kedua orang tuanya dibunuh itu karena Yuki itu hendak diculik. Kenapa Yuki mau diculik? Karena Yuki sejak waktu kecil sudah terkenal, apalagi dia sangat jenius. Yuki dengan umurnya yang sangat kecil bisa menguasai 12 bahasa. Dan karena itulah Yuki sedang diincar oleh seseorang. Maka dari itu, jika Yuki yang membuka pintunya, maka Yukilah yang langsung diculik, bukan kedua orang tuanya yang langsung dibunuh. Nah, sejak saat itulah Yuki sangat tertekan dan sangat frustasi. Dan sejak saat itulah Yuki menjadi pembunuh bayaran yang sangat dingin, tidak berekspresi, tidak memiliki perasaan, bahkan sangat kejam. Itu ngebuat adiknya sangat takut dan sangat membenci Yuki. Jadi adiknya Yuki pun membuang lonceng miliknya yang diambil langsung oleh Yuki sebagai kenang-kenangan. Dan sejak saat itulah Yuki meninggalkan adiknya dan menjadi pembunuh bayaran yang sangat melegendaris namanya, bahkan sangat ditakuti. Namun di suatu hari Yuki pun bertemu dengan seorang pria baik hati. Yuki pun diangkat menjadi muridnya. Dan pria inilah majikan Yuki di masa lalu. Tapi sekarang majikan Yuki sudah meninggal dunia. Kita balik di masa sekarang, Yuki yang terbangun dari mimpi buruknya itu, dia merasa sangat sedih. Ternyata di sampingnya ada Hitoshi. Yuki yang melihat Hitoshi pun langsung memeluk Hitoshi karena dia sangat-sangat terpukul atas mimpinya tadi. Dan itulah trauma berat di masa lalunya Yuki. Keesokan harinya, Hitoshi dan Yuki pun bertemu dengan Bunita. Dan karena Bunita ini adalah seorang guru olahraga, dialah yang mengecek nilai ujian dari pelajaran penjaskes atau pelajaran olahraga. Dan karena Bunita ini adalah seorang guru olahraga, dialah yang menentukan siapa yang boleh ikut dalam permainan festival budaya saus Katsuda. Tapi Yuki di sini nggak menulis namanya di lembar jawaban ketika mengikuti tes ujian pelajaran olahraga. Maka dari itu Yuki nggak boleh ikut dalam permainan festival budaya saus Katsuda. Itu ngebuat Yuki pun sangat sedih. Namun tiba-tiba entah apa yang terjadi, lembar jawaban Yuki yang gak isi nama tiba-tiba berisi nama. Bunita pun bingung trik apa yang dilakukan oleh Yuki. Namun tiba-tiba di sini Hitoshi berkata, sebenarnya ada nama Yuki di sana. Cuma di sini Bunita pasti halusinasi dan mengira kalau nama Yuki itu nggak ada. Bunita pun kesal mendengar hal itu dan berkata kepada Yuki, dasar pecandu saus Katsuda. Ternyata di balik semua itu ternyata ada seorang gadis yang dialah yang menulis nama Yuki di lembar jawaban itu dengan gerakan yang sangat cepat.
Yuki pun menghampiri gadis itu karena dia sudah tahu kalau gadis itulah yang melakukannya. Gadis itu sangat malu berada di dekatnya Yuki. Nama gadis itu adalah Hikage. Ternyata Hitoshi telah mengenal gadis itu. Dia adalah teman sekelasnya cuy. Lalu Hikage berkata kalau dia tahu cara untuk menang dalam festival budaya Saos Katsuda ini. Nah, besoknya tibalah untuk permainan festival Saos Katsuda. Di sini ternyata Hikage berniat ingin mengalahkan kakaknya, yaitu seorang ketua OSIS yang juga ikut dalam permainan ini. Alasan mengapa dia pengen menang itu karena kakaknya selama ini tidak pernah mengakuinya cuy. Jadi dia pengen sesekali diakui oleh kakaknya karena telah memenangkan permainan ini. Dan ternyata guys, Hikage ini merupakan seorang ninja dari klan Hikage. Gak heran waktu itu dia menulis nama Yuki dengan gerakan yang sangat cepat. Ternyata Hikage dapat bocoran dan mengetahui permainan apa yang akan diselenggarakan sekarang, yaitu permainan polisi dan perampok. Hikage berkata, dalam permainan polisi dan perampok, kunci kemenangan adalah kemampuan atletiknya. Di sana juga ada teman sekelasnya Hitoshi yang akan juga ikut dalam permainan ini, karena yang mulai ikut adalah 3 orang, sedangkan Hitoshi yang akan menjadi penonton. Nah, ketika Yuki bersama Hikage lagi duduk-duduk, di sini Hikage dengan malu-malu kucing mengajak Yuki untuk mengobrol. Yang dimana ternyata Hikage ini sangat ngefans sama Yuki cuy. Dia pun dengan malu-malu kucing mengajak Yuki untuk berteman bersamanya. Karena Hikage ini nggak memiliki teman sama sekali, jadi dia pengen punya teman cewek yang kayak seperti bestie-bestie gitulah. Yuki pun menerima Hikage menjadi temannya. Hikage yang mendengar hal itu dia pun sangat senang. Setelah semua itu, ketika yang lainnya pergi dan juga Hikage pergi, Yuki pun bertanya kepada Hitoshi, apa itu teman? Dan apa artinya itu teman? Ternyata Yuki nggak tahu apa itu artinya teman. Akhirnya, permainan festival budaya dari Saos Katsuda pun akan dimulai. Yang dimana di sana ada 2 host cantik, salah satunya adalah artis terkenal, artis penyanyi, yaitu namanya Naza. Pacar admin itu mah, hehe, yang rambutnya biru. Pacar-pacar admin pun menjelaskan aturan-aturan permainan ini. Selama ketua OSIS sebagai polisi memenjarakan semua pencuri, maka polisi akan menang. Sebaliknya, jika ada salah satu pencuri saja yang berhasil melarikan diri, maka pencuri tersebut menang. Nah, ada tambahan lagi nih, untuk pencuri yang berada di penjara dapat melarikan diri jika disentuh oleh teman sekelas yang berperan sebagai pencuri. Kelompoknya Yuki ternyata menjadi pencuri. Berjumlah 3 orang temannya Hitoshi, Hikage, dan Yuki menggunakan kostum-kostum unik. Nah, permainan pun dimulai. Terlihat di sini ketua OSIS sangat mendominasi dalam permainan ini, cuy. Nggak sampai 5 menit, hampir seluruh pencuri sudah dipenjarakan oleh ketua OSIS, hingga tersisa Hikage dan Yuki. Dan mereka pun harus berhadapan dengan ketua OSIS. Tapi tiba-tiba keluar banyak asap dan ternyata posisinya Yuki diambil oleh Hikage. Mengapa demikian? Itu karena ulah Hikage. Sebagai teman yang baik, Hikage ingin mengorbankan dirinya untuk menjadi tumbal. Jadi dia nggak mau ngelihat Yuki yang dilempar oleh ketua OSIS. Jadi Yuki pun ingin membantu Hikage yang telah ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan. Maka dari itu, Yuki sebagai peran pencuri, dia harus menyelamatkan Hikage dari penjara. Karena Hikage telah membantunya waktu itu ingin dilempar oleh ketua OSIS dan tukar posisi. Sekarang giliran Yuki yang akan membantu Hikage yang berada di penjara permainan ini. Namun ketua OSIS menyusul lalu menangkap Yuki. Kalian pasti mengira kalau Yuki itu adalah pemenangnya karena berhasil menyelamatkan Hikage yang berada di penjara. Tapi di sini Yuki salah paham sama aturan ini.
Jika sudah berada di penjara dan menyelamatkan temannya, maka mereka harus lari. Tapi Yuki dan Hikage pun gak lari, jadi dia ditangkap oleh ketua OSIS dan maka dari itu ketua OSIS lah pemenangnya. Nah, besoknya Hikage pun main ke rumahnya Hitoshi. Ya karena dia sudah menjadi temannya Yuki dan juga sudah menjadi temannya Hitoshi. Hikage juga sempat menunjukkan skill ninjanya kepada mereka. Dan Hikage itu merupakan seorang ninja sekaligus dari klan Hikage. Namun tiba-tiba di saat itu muncul Bu Nita di sana. Bu Nita juga sempat menggoda Hitoshi di situ. Lalu Hitoshi bertanya kepada Bu Nita, apa tujuan Bu Nita datang ke sini? Bu Nita pun menjelaskan maksud kedatangannya ke sini. Jadi Bu Nita itu akan pergi ke Tiongkok karena ada misi di sana. Nantinya jika Bu Nita dapat petunjuk di mana adik perempuannya Yuki, maka dia akan memberitahu mereka. Karena mumpung di sini Bu Nita akan pergi ke Tiongkok karena sebuah misi. Nah, besok paginya ternyata sudah turun salju, guys. Yang mana di sana mau Natal lagi sebentar. Hitoshi lalu bermain salju di sana dan membuat boneka. Begitu pula dengan Yuki yang ikut bermain di sana bersama Hitoshi. こっちじゃあんまり積もんないからさ。雪見餅。少しいびつになってしまいました。人吉様。 Namun tiba-tiba Hitoshi ditelepon oleh seseorang. Ternyata yang menelponnya adalah ayahnya. Ayahnya berkata kalau dia akan pulang besok pagi. Tapi Hitoshi nampaknya nggak suka kalau ayahnya pulang ke sini, cuy. Yuki yang melihat ekspresi wajahnya Hitoshi berbeda, dia pun sangat khawatir melihatnya. Nah, di malam harinya Yuki pun mengajak Hitoshi untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Yuki mengajak Hitoshi untuk pergi kencan, cuy. Mengapa begitu? Karena Yuki waktu tadi pagi melihat ekspresi wajahnya Hitoshi yang sedih, dia pun bertanya kepada Riko, bagaimana caranya Hitoshi agar kembali senang. Riko memberi saran, Yuki ajak saja Hitoshi untuk kencan. Maka dari itu, Yuki pun mengajak Hitoshi untuk pergi kencan. Walaupun dia nggak tahu apa itu kencan, bejir lah. デートをいたしましょう。デートはしよっか。デート。俺の中のユキさんは顔が目に浮かぶ。不可抗力で人吉様に好きと言われるのが嬉しくて。雪がかかると光がぼやけて。 Nah, setelah kencan, mereka bertiga berkumpul. Riko ikut di rumahnya Hitoshi untuk makan malam bersama. Tapi di sini, Riko menceritakan aib-aibnya Hitoshi yang waktu kecil, cuy. Dia bercerita kepada Yuki. Itu ngebuat Hitoshi sangat malu dan sangat kesal. Hitoshi pun ingin balas dendam dan ingin memberi pelajaran kepada Riko. Dengan cara menendang kakinya Riko melalui di bawah meja. Namun hal nggak terduga pun terjadi. 反応が全然ない。Nah, malam harinya ternyata Hitoshi bobok bareng sama Yuki, cuy. Yang mana ternyata akhir-akhir ini Yuki selalu mimpi buruk. Maka dari itu dia minta untuk Hitoshi menemaninya tidur. Nah, mereka pun memutuskan untuk bobok bareng. Namun karena keseringan bobok bareng sama Yuki, di sini Hitoshi nggak bisa tidur tiap malam, cuy. Ya gimana mau bisa tidur gitu kalau kalian tidur bareng sama cewek cantik, tapi kalian sambil tahan anu. Yuki yang melihat tingkah lakunya Hitoshi ini sangat aneh, dia pun sangat khawatir. Nah, setelah itu Yuki pun kembali untuk beres-beres rumah. Dia pun mulai mengelap lantai. Tapi di sini Age Mochitaro malah jahil. Dia malah menumpahkan air lap lantainya. Itu menyebabkan Yuki jatuh karena licin. Kebetulan Hitoshi nggak sengaja melihat Yuki jatuh. Wah, nih anak deja vu. Yuki pun meminta maaf kepada Hitoshi. Tapi karena Yuki ini kan jatuh dan tertimpa juga air lap lantai itu menyebabkan pakaiannya Yuki menjadi basah. Dan hal nggak terduga pun terjadi. Hitoyoshi-sama. Entahlah cuy, gue males sama MC-nya. Kenapa bisa bawa-bawa perasaan gitu?
Hitoshi ini takut kalau Yukinya nanti meninggalkannya seperti ibunya itu. Ini MC, lu tinggal nikmati aja gitu, lu tinggal sama cewek cantik. Baji. Nah, di sini Yuki dengan terbukanya menyuruh Hitoshi untuk tidur di pangkuannya karena mengira Hitoshi itu lagi sedih. Cuman di sini Hitoshi menolak hal itu. Hitoshi ini nggak mau kalau dia itu dianggap seperti anak kecil. Dan Hitoshi berkata, berbaring di atas pangkuanmu membuatku sedikit malu. Dan untuk anak laki-laki sepertiku, tidur di pangkuan wanita itu sangat menantang. Nah, Yuki yang mendengar hal itu, dia pun sangat sedih. Dan saat itu, Yuki mengeluarkan air mata untuk pertama kalinya. Di sini Yuki beranggapan kalau Hitoshi itu sudah bosan dengannya. Takutnya nanti Hitoshi akan membuangnya, cuy. Lalu Hitoshi berkata, enggak, aku nggak bosan padamu. Hitoshi yang panik menyuruh Yuki untuk mandi saja. Takutnya nanti Yuki masuk angin karena pakaiannya basah. Nggak masuk akal juga, itu bukan air hujan, kocak. Hitoshi pun menyesali perbuatannya itu. Sedangkan Yuki sangat sedih atas perkataannya Hitoshi. Dia takut kalau dia akan dibuang oleh Hitoshi. Nah, malam harinya cuy. Bertepatan juga di malam tahun baru, jadi besoknya itu akan tahun baru di sini di animenya. Hitoshi kan akhir-akhir ini dia susah tidur. Jadi dia memutuskan untuk tidur di sofa malam ini, cuy. Nah, di pagi harinya Riku pun datang ke rumahnya Hitoshi karena sekarang kan tahun baru. Jadi di sini Riku ingin mengajak Hitoshi dan Yuki pergi ke kuil. Tapi karena Hitoshi ini belum bangun dari tadi sampai sekarang dia sangat lelap tidurnya. Jadi di sini mereka pun nggak jadi untuk pergi bareng-bareng ke kuil bersama. Riku juga berkata kalau sekarang adalah ulang tahunnya Hitoshi. Yuki yang mendengar hal itu, dia pun sangat sedih karena dia nggak tahu kapan Hitoshi ulang tahun. Riku menyuruh Yuki untuk jangan sedih, nanti beli aja hadiah agar Hitoshi sangat senang hadiah ulang tahunnya. Lalu Riku izin pamit dari sini karena dia akan pergi bersama teman-temannya pergi ke kuil. Nah, setelah itu Yuki nggak sengaja melihat handphonenya Hitoshi. Ternyata di sana ada sebuah pesan dan dia pun membaca pesan itu. Yang ternyata itu adalah pesan dari Hikage yang mengajak Hitoshi untuk pergi ke kuil bersama dan juga mengajak Yuki untuk ikut agar dia bisa pergi ke kuil bersama-sama. Dan karena mereka sudah jadi bestie, di sini Yuki pun menghampiri Hikage berada di kuil, tapi dia datang sendiri karena Hitoshi lagi tidur. Nah, untuk pertama kalinya Yuki datang ke kuil, cuy. Jadi sebelumnya itu dia nggak pernah ke kuil sama sekali. Nah, setelah itu Yuki pun cerita sama Hikage, apalagi mereka berdua udah jadi bestie. Yuki bercerita tentang sikapnya Hitoshi yang akhir-akhir ini sangat berbeda. Yuki berkata, saya merasa dia menjaga jarak dengan saya. Yuki ini sangat takut kalau dia akan dibuang sama Hitoshi karena bosen. Di saat inilah Yuki benar-benar sangat sedih. Hikage yang pertama kalinya melihat Yuki nangis, dia pun berusaha untuk menghibur Yuki. Dia tahu perasaan apa yang dirasakan oleh Yuki karena dia juga pernah mengalaminya. Setelah merasa tenang, mereka berdua pun pergi ke kuil untuk berdoa. Lalu di sini Yuki berdoa dan berharap, "Ku harap tahun ini dan di masa depan aku dapat selalu bersama mereka." Intinya Yuki ini nggak mau pisah sama orang-orang di masa sekarang yang ia temui. Lalu kita berpindah ke Hitoshi yang lagi tidur lelap dan belum bangun sampai saat ini. Dia ditelepon oleh ayahnya karena ternyata ayahnya sudah sampai di stasiun, cuy. Jadi dia menunggu Hitoshi tapi nggak diangkat teleponnya. Mari kita berpindah ke Yuki bersama Hikage. Nah, di sini Yuki sangat bingung, dia mau beli hadiah apa untuk diberikan kepada Hitoshi. Lalu Yuki bertanya kepada Hikage, hadiah apa ya yang kira-kira cocok untuk Hitoshi? Hikage menyarankan untuk membeli sesuatu yang Hitoshi sukai. Yuki lalu mengingat suatu hal, yang dimana di rumahnya Hitoshi terdapat miniatur karakter figur. Jadi mereka berdua memutuskan untuk membeli karakter figur di toko mainan. Sesampainya di sana, pas lihat-lihat akhirnya di sini Yuki menemukan ada karakter figur yang sama persis di rumahnya. Jadi Yuki pun memutuskan untuk membeli karakter itu. Tapi yang jadi masalahnya adalah dia harus bermain mesin mainan itu. Jadi nggak langsung dapat apa yang dia inginkan, tapi dapatnya itu random, cuy. Dan bener aja cuy, ketika Yuki mencoba permainan itu, ternyata bener nggak dapat apa yang dia inginkan. Dapatnya itu random cuy, padahal dia sudah mencoba berulang-ulang kali. Namun tetap nggak dapat karakter figur yang ia inginkan. Itu ngebuat Yuki sangat sedih. Tapi tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang menghampiri mereka berdua. Kalau kalian ingat, dia adalah ayahnya Hitoshi, namun mereka berdua masih belum mengetahuinya.
Ayahnya Hitoshi berkata kalau dia itu ingin membantunya dan dia akan memberikan trik cara mendapatkan karakter figur yang sesuai keinginan. Yang pertama, kau tidak boleh menangis. Tangisan adalah penjelmaan jahat yang memangsa orang lemah. Dan juga harus memiliki tekad yang kuat. Tanpa tekad yang tepat, kau tak akan mendapatkan apa-apa. Lalu yang terakhir, jika mesin mainan itu tidak mau mengeluarkan apa yang kamu inginkan, maka tataplah mesin itu dengan tatapan pembunuh, agar mesin itu mau mengeluarkan apa yang kamu inginkan. Nah, Yuki yang mendengar hal itu, dia pun mencoba cara yang diberikan oleh ayahnya Hitoshi. とんでもない殺気。次出なければ殺す。 Dan bener aja cuy, ternyata teknik itu benar-benar ampuh. Yuki berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Ayahnya Hitoshi yang melihat hal itu, dia pun sangat senang bisa membantu Yuki. Setelah selesai membantu, ayahnya Hitoshi pun pergi dari sana. Yuki dan Hikage pun berterima kasih kepada ayahnya Hitoshi karena telah membantunya. Nah, kita berpindah ke Riko yang berada di rumahnya Hitoshi. Dia pun membangunkan kakaknya itu, karena sampai sore pun dia belum bangun cuy. Pada akhirnya Hitoshi pun berhasil dibangunkan. Riko berkata kalau ayah sudah sampai di stasiun dan akan pergi ke sini. Ternyata di sini Hitoshi lupa memberitahu Yuki kalau ayahnya akan datang ke sini. Dan lagi-lagi kita ke masa lalunya Hitoshi. Aduh, males banget gue bahas anjir, drama banget gitu. Jadi gue jelasin intinya aja ya guys. Ibu dan ayahnya Hitoshi itu bertengkar. Nah, memutuskan untuk bercerai, berpisahlah mereka. Jadi beda rumah nih. Sedangkan ayahnya Hitoshi dia bekerja di luar negeri dan meninggalkan Hitoshi sendiri. Hitoshi ditinggal tapi di sana ada perawat yang akan mengurusnya. Gue nggak bisa salahin juga sih mau drama atau gimana, soalnya Hitoshi ditinggal pas umur 5 tahun cuy. Kedua orang tuanya kan pisah ya, mental anak kecil ya gimana ya. Nah, Yuki pun datang ke rumah. Hitoshi lalu memberitahu kepada Yuki kalau ayahnya sebentar lagi datang. Dan kalian tahu guys, sebenarnya Hitoshi itu akan memberitahu tentang Yuki kepada ayahnya. Mau dia pembunuh bayaran, dia menjadi pelayan di sini, itu agar Hitoshi terus terang kepada ayahnya agar Yuki nggak diusir gitu nantinya. Hitoshi itu takut pisah sama Yuki, tapi banyak drama gitu, lebay. Nah, tibalah ayahnya Hitoshi datang ke rumah. Terlihat di sini Riko sangat akrab sama ayahnya, berbeda jauh dengan Hitoshi yang nggak begitu baik hubungan mereka. Lalu Hitoshi berkata kepada ayahnya jika dia akan memberitahu tentang pembantu baru yang ada di rumah ini. Bukan pembantu sih, lebih ke pelayan, ucap Hitoyoshi. Ayahnya Hitoyoshi pun kaget juga karena sekarang rumahnya menjadi bersih. Tidak seperti tahun lalu dia kemari rumahnya sangat berantakan. Nah, Hitoshi berkata kepada ayahnya jika dia ingin berbicara dengan serius nantinya tentang pelayan baru ini, yaitu Yuki sendiri. Ayahnya yang mendengar nama Yuki dan tiba-tiba juga Yuki yang muncul di saat itu. Ayahnya berkata, pelayan, Yuki-san, pembunuh bayaran, yang ternyata ayahnya Hitoshi ini telah mengenal Yuki cuy. Apalagi dia sempat bertemu tadi gitu, tapi dia nggak menyadari yang ternyata ayahnya Hitoshi itu mengenal Yuki sebagai pembunuh bayaran. Dia pun mengetahui nama aslinya Yuki, yaitu Sue cuy. Dia pun memanggil nama Sue. Wah, kok bisa tahu sih? Sini, gua jelasin. Nah, mereka semua pun duduk nih di ruang tamu. Di sini ayahnya Hitoshi pun ingin menjelaskan sesuatu tentang asal-usulnya Yuki gitu. Kenapa dia bisa datang kemari? Hitoshi yang berniat memberitahu kepada ayahnya kalau Yuki itu seorang pembunuh, tapi ternyata ayahnya sudah mengetahui terlebih dahulu. Di sini ayahnya Hitoshi pun bercerita. Ternyata waktu dia bekerja di luar negeri, dia bertemu dengan seseorang di masa lalu. Nah, itu ternyata majikannya Yuki waktu dulu gitu. Yang waktu itu ini ayahnya Hitoshi kan sempat keluar negeri di Tiongkok. Dia nggak sengaja nih bertemu sama majikannya Yuki waktu itu dan menjalin hubungan yang sangat dekat. Nah, sebelum kematian majikannya Yuki sempat berkata kepada ayahnya Hitoshi. Dia menyuruh ayahnya Hitoshi untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Yang tidak lain itu adalah Yuki sendiri cuy. Jadi kepergiannya Yuki untuk datang kemari sudah direncanakan oleh majikannya Yuki. Itu karena majikannya Yuki sempat berhubungan dekat bersama ayahnya Hitoshi di masa lalu ketika berteman gitu. Hitoshi yang berniat ingin menjelaskan semuanya kepada ayahnya menjadi sia-sia. Namun ada yang ingin dibicarakan oleh Hitoshi kepada ayahnya tapi dia masih belum berani mengungkapkannya. Sampai-sampai ketika ayahnya hendak pergi, itu karena Hitoshi kan ulang tahun sekarang tapi dia itu nggak suka dirayakan. Jadi ayahnya datang ke sini hanya untuk mampir doang.
Ayahnya Hitoshi lalu memberikan hadiah dan langsung pergi bersama Riko karena Riko hendak diantarkan pulang. Nah, di saat inilah ketika ayahnya mau pergi, Hitoshi pun memberanikan diri untuk berkata sesuatu kepada ayahnya. Hitoshi berkata kepada ayahnya, "Bisakah kau tetap membiarkan Yuki-san tinggal di sini?" Ayahnya Hitoshi pun sempat terdiam mendengar hal itu. Lalu ayahnya Hitoshi berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Hitoshi berkata, "Aku ingin Yuki-san tetap tinggal di rumah ini untuk selamanya," ucap Hitoshi. Ayahnya Hitoshi pun terdiam sebentar untuk memikirkan sesuatu, lalu berkata, "Kau yang memutuskannya. Toh juga kamu sudah berumur 16 tahun, jadi kau berhak untuk memutuskan sesuatu." Di sini ayahnya Hitoshi pun sadar kalau Hitoshi itu sudah mulai berubah coy. Namun tiba-tiba ketika ayahnya Hitoshi pergi, ayahnya Hitoshi pun menelpon Hitoshi. Lalu ayahnya Hitoshi menyuruh telepon itu diberikan kepada Yuki. Lalu Hitoshi pun memberikan telepon itu kepada Yuki. Nah, di sini ayahnya Hitoshi berkata kepada Yuki kalau Hitoshi sudah berubah. Bukan dia mau berubah untuk menjadi karakter yang lebih baik. Dan itu disebabkan oleh kemunculannya Yuki karena kau ada di sisinya setiap hari. Ayahnya Hitoshi juga berkata, "Kuserahkan Hitoshi kepadamu dan jagalah dia setiap hari." Mendengar hal itu, Yuki pun sangat senang cuy. Itu tandanya Hitoshi tidak bosan dengannya. Nah, tiba-tiba dengan refleks Yuki ingin mengajak Hitoshi untuk melihat pemandangan malam, yang padahal masih sore cuy. Di sini Yuki berniat ingin memberikan hadiahnya. Yuki-san! Nah, ketika Yuki ingin memberikan hadiahnya, ternyata hadiahnya rusak cuy. Tapi Yuki tetap ingin memberikannya karena itu adalah hadiah satu-satunya yang ia miliki untuk diberikan kepada Hitoshi. Hitoshi pun tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap menerima hadiahnya Yuki. Lalu di sini Hitoshi pun memberanikan diri untuk berbicara sesuatu kepada Yuki cuy. Yang mana dia berkata, "Jika ingin menyampaikan sesuatu maka katakanlah agar kita sama-sama tahu apa yang kita ingin sampaikan. Dan aku juga mau kita untuk berbagi satu sama lain, agar menjadi keluarga yang sangat harmonis. Apakah kamu mau menjadi keluarga dari bagianku?" Hitoshi juga berkata, "Apakah kamu mau untuk menjadi keluarga seperti itu denganku?" Mendengar hal itu, Yuki pun sangat bahagia mendengar perkataannya Hitoshi cuy. Hitoshi lalu terus terang dan berkata kepada Yuki, "Kalau aku menyukaimu." Yuki yang mendengar hal itu, dia pun sangat syok dan sangat bahagia cuy. Yuki-san! Yuki-san のこと大好きだから。なれるでしょうか。私のような人間に。私も人吉様が大好きです。 Setelah semua itu, Hitoshi pun kembali ke kamarnya sambil memegang hadiah pemberiannya Yuki. Nah, di sini walaupun Yuki menerima perasaannya, tapi terlihat Hitoshi tidak merasa senang. Itu karena Hitoshi tahu kalau Yuki itu menerima perasaannya tapi dengan rasa cinta keluarga, bukan cinta romantis cuy. Dan untuk pertama kalinya, Hitoshi pun merasakan patah hati yang sangat mendalam. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Dari sini kita paham setelah menonton anime ini, jika kita tidak boleh terlalu berharap dengan wanita yang terlihat baik kepada kita, itu bukan berarti dia suka dengan kita. Malahan, dia baik karena ingin balas budi, bukan berarti balas cinta kalian. Saya Anom admin masa yang bertugas hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih.